Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agis Rolantini dengan nomor induk mahasiswa 12370100014. Di sini saya akan menjelaskan secara lisan mengenai bab 4 dari buku Sumbangan Islam Terhadap Peradaban Dunia. Tentang bab 4 yaitu peranan umat Islam dalam ilmu sains. Di bab 4 ini isinya itu tentang sumbangan muslim terhadap penemuan ilmu baik ilmu terdahulu atau ilmu baru yang memiliki peran yang sangat penting terhadap ilmu sains. Nah, ilmu tersebut dikaji secara mendalam sampai pada kebenaran ilmiah dan menciptakan inovasi yang tidak kenal hentinya. Nah, umat muslim itu selalu berpikir dan merenungi, tidak taklid terhadap apa yang didatangkan oleh generasi sebelum mereka. Kemudian umat muslim juga sanggup merumuskan dan memberikan peran yang luar biasa pada ilmu pengetahuan yang digunakan pada generasi sebelumnya, yaitu diantaranya ada kedokteran, ada fisika, ada mata, ada arsitektur, ada geografi, dan juga ada astronomi. Langsung saja ke ilmu yang pertama, itu tentang kedokteran. Nah, ilmu kedokteran itu termasuk ilmu yang telah melesat perkembangannya sebelum Islam. Nah, di mana setelah kaum muslimin ada, kaum muslimin itu memberikan sumbangan ilmu yang luar biasa pada masa peradaban mereka. Kemudian kedokteran Islam itu bukan sekadar diagnosa mengobati penyakit lalu selesai, tapi meliputi pada dasar-dasar metode eksperimen. Ketika Islam datang, orang-orang jahiliyah itu mempunyai tabib, sehingga Rasulullah SAW menganjurkan untuk berobat. Rasulullah SAW berobat dengan madu dan kurma serta ilalang alami dan sebagainya yang dikenal dengan tibu nabawi. Kaum muslim tidak hanya berhenti pada pengobatan nabawi. Khalifah mulai mengutamakan pengobatan dari dokter Romawi yang lebih mengetahui spesialis kedokteran. Nah, yang pertama kali mengetahui spesialis kedokteran itu ialah kaum muslim. Seorang dokter spesialis mata diberi nama kalalain atau mata hitam. Kemudian ada spesialis bedah, terus hijamah atau bekam, dan penyakit wanita dan sebagainya. Abu Bakar Al-Razi merupakan ilmuwan yang paling besar. Hari-hari kejayaan terus berputar di kalangan muslim. Tidak ada yang lebih luas penemuannya melebihi mereka. Karya temuan mereka itu merupakan fakta utama selama beberapa abad. Para sejarawan menetapkan bahwa Ali bin Isa al-Khalal merupakan seorang dokter spesialis mata terbesar pada abad pertengahan. Az-Zahrawi adalah orang pertama yang menemukan teori pembedahan dengan menciptakan dan menggunakan suntik dan alat-alat bedah, dan orang pertama yang menggunakan cermin muka atau teleskop ringan. Ibnu Sina pada tahun 428 Hijriah itu orang pertama yang menemukan ilmu tentang parasit dan mempunyai kedudukan tinggi di dalam kedudukan dunia modern. Ibnu Sina itu merupakan seorang ahli bedah dan juga sangat ahli di bidang gigi. Kemudian kesimpulan dari yang itu, ada ratusan perputaran generasi dan perkembangan muridnya itu belajar dari mereka Dan seluruh umat manusia pada masa yang lama itu merupakan bentuk kejeniusan peradaban Islam. Kemudian yang kedua ada fisika. Nah, fisika itu ilmu pengetahuan alam yang dibangun oleh kaum muslimin pada permulaannya dari karya Yunani. Nah, jadi sebelum Islam datang, ilmu fisika itu juga sudah ada. Tapi sebelum peradaban Islam itu, ilmu ini hanya sebatas rumusan tidak disertai dengan eksperimen atau bukti-bukti ilmiah yang kuat Jadi umat muslim itu menjadikan ilmu fisika dengan eksperimen dan penetapan serta mengembangkan ilmu baru. Mereka mengambil teori kesimpulan baru dan tepat mengenai teori hukum gerakan cairan dan juga gravitasi. Kemudian ilmu yang ketiga itu ada mata. Nah, sebagaimana ilmu yang lainnya, ilmu mata ini itu sudah ada sebelum Islam.
bangsa Yunani dan lainnya dan bahasa-bahasa zaman kuno gitu. Itu juga memerhatikan ilmu tentang mata. Pembahasan tentang masalah penglihatan ini masih menjadi kabut misteri di kalangan ilmu terdahulu tanpa ada kemajuan atau pencerahan, berlangsung sampai datang masa peradaban Islam. Nah, datanglah ahli filsafat yaitu filsafat Muslim yaitu Abu Yusuf Al-Kihdi yang memperkenalkan ilmu pandangan atau mata. Nah, kemudian datanglah Hasan bin Hassam yang mengadakan kajian terhadap teori-teori Euclides dan juga Bathymus dalam bidang mata. Buku yang mengabadikan nama Ibnu Hassam selama beberapa abad adalah buku Al-Manazir. Ibnu Hassam adalah orang pertama yang meletakkan teori-teori pantulan dan kecondongan dalam ilmu cahaya, mengulas pecahnya cahaya dalam perjalanan, yaitu pecah yang terjadi disebabkan sarang seperti air dan kaca serta udara. Meskipun Hassam ini begitu besar di bidang ilmu cahaya kedudukannya, tapi selama ini hilang dan tidak banyak diketahui oleh orang. Sampailah Allah membuka tirai tentang kesungguhannya, memberikan pengaruhnya dan membesarkan penemuannya. Di antara mereka itu adalah ilmuwan asal Mesir yaitu Mustafa Nazib ketika menulis seorang kedokteran yang menerbitkan Universitas Cairo sebanyak 2 jilid. Kemudian ilmu yang keempat ada arsitektur. Nah, arsitektur itu adalah ilmu yang dikenal manusia sejak dulu karena memang adanya kebutuhan secara alami gitu untuk mengukur perkiraan baik jarak maupun bangunan. Ilmu arsitek itu masuk ke dunia Arab setelah penerjemah dicapai peradaban Yunani, khususnya adalah buku Euclides. Mereka membagi ilmu arsitektur itu ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada akliyah yaitu nalar atau matematik, dan yang kedua ada hissiyah, seni atau sentuhan. Nah, akliyah itu merupakan berupa teori. Kemudian hissiyah itu merupakan praktiknya. Kaum muslimin menjelaskan bagaimana sih memperbarui persentase yang meliputi perputaran menjadi diameter puncaknya. Kaum muslimin melahirkan begitu banyak karangan di bidang arsitektur. Penjabaran, susunan arsitek, materi-materi yang berhubungan dengan masalah tersebut, semisalnya pembagian sudut ruangan, grafik persegi yang diatur dan dikaitkan dengan kecocokan terbitnya. Terlihat kehebatan kaum muslimin dalam bidang arsitektur yang bisa diingkari kecuali orang-orang yang dekat. Dunia Arab membuat arsitektur dengan wujud kecintaan mereka akan seni keindahan dan juga kelembutan. Semua itu menunjukkan bukti atau fakta akan keunggulan kaum muslim dalam bidang seni dan juga keindahan. Nah, kemudian yang kelima itu ada ilmu geografi. Nah, geografi ini juga lahir pada sebelum Islam. Nah, bangsa Arab menjadikan permulaan ilmu Yunani khususnya Ptolemaios sebagai petunjuk dalam ilmu geografi. Awal perjalanan dan pencapaian kaum muslim dalam ilmu geografi itu dari tiga peringkat. Yang pertama, membetulkan kesalahan terdahulu. Yang kedua, menjelaskan perbedaan untuk pengetahuan dan negara. Yang ketiga, tambahan serta temuan baru. Nah, tambahan serta temuan-temuan baru itu, perjalanan itu dimulai dari pendapat mereka bahwa bumi ini bulat. Nah, bangsa Yunani meyakini bahwa bumi itu terbentuk bulat dan pipih melingkar. Tempat datar meliputi air yang bergelombang dari setiap sudutnya. Ketika peradaban Islam datang, mereka melakukan penelitian dan menguatkan teori bahwa bumi itu bulat. Al-Quran telah mengisyaratkan dengan berbagai macam bentuk bulatan bumi. Di antara ayat tersebut yaitu Quran Surat An-Nazi'at ayat 30 dan juga Quran Surat Az-Zumar ayat 5. Pertentangan soal bumi itu bulat atau tidak di kalangan kaum muslimin itu tidak sampai pada pertentangan yang berujung pada vonis untuk menghukum siapa pendapatnya yang salah. Tentang bulatnya bumi dinisbatkan pada Khalifah Al-Baqi Al-Ma'mun pada tahun 2018 Hijriyah atau 833 Masehi.
Dia mendatangkan dua kelompok ilmu astronomi dan juga geografi. Dikisahkan oleh Ibnu Khalkan setiap kelompok memilih tempat yang harus mendatar. Lalu setiap kelompok itu memprediksi jarak antara dua pasak. Nah, pendapat ini merupakan kesimpulan secara teliti dan mendapatkan ilmu masa kini. Nah, jadi kesimpulannya itu pentingnya peranan geografi bangsa Arab dan apa yang telah mereka buat di buku-buku dengan penjelasan yang lebar. Bangsa Arab itu memperhatikan pengetahuan ilmu falak secara benar dan yang pertama menciptakan dasar-dasar peta itu kaum muslimin. Kemudian ilmu yang selanjutnya itu ilmu astronomi. Nah, menurut kaum muslimin, ilmu falak berkaitan dengan syair agama mereka. Sehingga timbullah kebutuhan untuk mempelajarinya guna menentukan waktu sholat, arah kiblat, dan lain sebagainya. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Yasin ayat ke-37, kemudian Yunus ayat 5-6, kemudian At-Tariq ayat 1-3, dan juga An-Najm ayat 45. Kaum muslimin sejak pertama telah menguat perkembangan tentang ilmu falak terhadap apa yang dikuasai pada ilmuwan peradaban terdahulu. Pencapaian umat muslim itu sebenarnya adalah hadirnya peradaban Islam yang telah memiliki teori ilmu sebelumnya Kesimpulannya, kaum muslimin itu telah menetapkan di bidang ruang lingkup ilmu astronomi dengan peletakan hijab sebagai sarana ilmiah, tempat pembuka semua ilmu tersebut dengan segala kepentingan dan juga kebutuhan serta penghormatan. Nah, itu adalah ilmu-ilmu yang telah ilmu perkembangan ilmu yang selain bergantian gitu. Jadi ilmu sebelum Islam yang kemudian setelah Islam datang, ilmu itu menjadi lebih baik seperti itu. Nah, kemudian ada penemuan ilmu baru. Nah, Al-Quran itu menganjurkan kepada setiap muslim itu untuk selalu berpikir dan juga merenungi ilmu-ilmu yang ada gitu. Tidak taklid terhadap apa sih yang sudah didatangkan kepada generasi-generasi yang sebelum mereka. Jadi mereka terus berinovasi sehingga mereka menemukan ilmu-ilmu baru. Ilmu-ilmu yang baru itu diantaranya ada kimia, ada arsitektur, geologi, aljabar, dan juga mekanik. Nah, ilmu pertama yaitu kimia. Nah, sebelum peradaban Islam, ilmu kimia itu hanya sebagai percobaan itu gagal untuk memindahkan barang tambang murah menjadi emas atau perak. Ilmuwan kaum muslim menggunakan uji coba ilmiah, bukti-bukti logika, menggabungkan antara citra rasa dan juga akal untuk sampai pada kebenaran ilmiah dan juga ilmu zat yang harus dirasa. Nah, jadi umat muslim itu menggunakan uji gitu, jadi secara eksperimen sehingga membuktikan bahwa ini itu benar-benar tepat gitu. Ilmuwan pertama yang menciptakan dasar-dasar ilmu kimia ini yaitu Jabir bin Hayyan. Nah, ia terkenal di Eropa untuk beberapa abad. Ia adalah orang yang menjadikan eksperimen terkenal di Eropa. Eksperimen dasar-dasar gaya dalam kimia. Secara umum, kaum muslimin telah menemukan dasar-dasar terpenting dan misteri ilmu kimia, yaitu diantaranya ada air perak atau asam nitrik, ada minyak zat atau asam kibritik, ada air emas atau asam nitrohidrolik, kemudian ada hajar jahanam atau nitroperak, kemudian silmani atau campuran klorida, kemudian rasi merah atau campuran oksid, kemudian alkohol, kemudian amoniak, batu bahan petak, dan alkaloid atau alkali. Nah, mereka menggunakan ilmu tersebut sebagai pengobatan kedokteran dan menciptakan obat-obatan dan menghadirkan tambang dan lain sebagainya. Nah, kemudian ilmu yang kedua itu ada apoteker. Nah, kaum muslimin mengambil masa permukaan di bidang ini tuh dari bangsa Yunani. Mereka menemukan kitab Al-Maddah Tibiyah fi Khashindi wal Adwiyah al-Mufradah yang ditulis oleh Diasqad al-Ain Jarabi pada tahun 80 Masehi dan diterjemahkan beberapa kali. Nah, kemudian berdirilah apoteker kaum muslimin dengan keunggulan penyelidikan dan juga percobaan mereka melebihi kitab aslinya gitu. Hal ini menjadi rahasia dasar dari ilmu ini, yaitu
penisbahan kepada kaum muslimin dikarenakan bangsa Arab itu tinggal di negara yang baik untuk menanam kurma, menumbuhkan pohon-pohon rasa asam dan kekuatan yang menaklukkan. Tanaman ini mengeluarkan rempah-rempah dan juga air tawar yang mengandung balsam. Karya di bidang apoteker ini sangat melimpah gitu, menguatkan obat-obatan baru. Nah, Ar-Razi membagikan obat-obatan itu menjadi 4 bagian. Yang pertama ada bahan-bahan bumi atau tambang, yang kedua ada bahan-bahan nabati atau tumbuhan atau herbal, yang ketiga bahan-bahan hewani, dan yang keempat ada obat-obat pecahan. Semua itu menunjukkan karya kaum muslimin dan temuan-temuan mereka dalam bidang ilmu ini, dan menunjukkan bahwa mereka itu sanggup mencairkan obat-obatan sekali dengan madu, dengan gula dan perasaan pada waktu lain. Dunia kedokteran kaum muslimin yang pertama kalinya ia menguji coba pertemuannya ini pada kera, teman-teman. Para ilmuwan kaum muslimin itu menulis buku tentang obat-obatan dengan berbagai macam tulisan. Di antaranya adalah Al-Jami'il Al-Mufradat, Al-Dawiyah wa Al-Aghdiyah oleh Abdullah bin Ahmad Al-Muqalli yang terkenal dengan Ibnu Baitar. Ada juga karya Abu Bakar Ar-Razi, antara lain Manafi' Al-Qudawiyah, Sodaliyah Tib, dan Al-Hawifi Tadawi. Ali bin Abbas juga menulis kitab Kamil As-Sana'ah Tibiyah dan juga Al-Malaki yang diringkas bagian kedua menjadi 30 bab. Jadi kesimpulannya, ilmuwan muslim itu mempunyai peran dalam meletakkan dasar kaidah ilmu apoteker dan perkembangan serta perluasannya. Mereka mengkhususkan karya secara tersendiri hingga menjadi satu ilmu yang diakui. Kemudian ilmu yang ketiga itu geologi. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan secara jelas ilmu lapisan bumi atau geologi. Banyak ayat Al-Quran yang mengisyaratkan secara jelas ilmu lapisan bumi atau geologi. Nah, diantaranya itu ada Quran surat Al-Fatih ayat 27 yang artinya, dan diantara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula hitam pekat. Kemudian ilmu selanjutnya itu gempa. Nah, sebagian ahli filsafat kuno mengatakan sebab gempa itu karena goncangan bumi pada angin bagian bawah yang tersembunyi. Orang pertama kali yang menjelaskan ilmu sebab terjadinya gempa itu adalah ilmuwan kaum muslim yang pada abad keempat Hijriah, abad 10 Masehi. Ibnu Sina mengatakan gempa itu terjadi disebabkan pergerakan berlawanan bagian dari sebab-sebab yang di bawahnya. Ikhwan As-Sofa menguatkan gempa terjadi karena gas yang membuat pergerakannya meninggikan derajat panas di perut bumi. Kemudian ilmu yang selanjutnya itu ada tambang dan batu besar. Kaum muslimin telah mengenal batu tambang dan batu mulia. Para ilmuwan muslim juga berbicara tentang asal-muasal tambang batu besar, bagaimana pembentukannya dari air, pengendapan atau api pembakaran. Kemudian selanjutnya ada laut pasang dan surut, ilmu laut pasang dan surut. Nah, para ilmuwan muslim mengerti ilmu geologi lautan dan sungai. Mereka mengkhususkan bab karya mereka tentang geografi yang mengulas nama-nama lautan dan letaknya di suatu negara meliputi. Kaum muslimin juga telah mengenal ukuran luas daratan air dan besar bentuknya ketika dibandingkan dengan dataran kering. Kemudian ada topograf. Para ilmuwan kaum muslimin juga mengenal ilmu ini dengan pecahan teori dan praktik yang telah menyampaikan fakta-fakta sesuai dengan ilmu kontemporer. Pendapat Ibnu Sina tentang masalah geomorfologi paling mendekati teori sekarang, seperti terbentuknya sebagian gunung dengan sebagian berikut, itu langsungnya dan sendiri tidak berlangsung. Kemudian ada meteorologi, kemudian juga ada penggalian atau eksplorasi bumi. Nah, ilmu yang keempat ada aljabar. Nah, seorang ilmuwan besar Islam
yaitu Al-Khwarizmi pada tahun 232 Hijriah atau 846 Masehi. Berhasil menguraikan sebagian masalah rumit dalam hukum waris dan meletakkan kaidah-kaidah yang menjadikannya sebagai ilmu tersendiri dari ilmu arsitek dan bidang ilmu matematika. Al-Khwarizmi adalah orang pertama yang menggunakan kalimat aljabar. Kitab Al-Khwarizmi adalah Al-Jabar wal Muqabalah, sebuah buku induk yang berpengaruh sangat besar untuk mempelajari perpindahan persamaan dan uraiannya. Setelah Al-Khwarizmi, perjalanan ilmu ini dilengkapi oleh Abu Kamil, Syoro al-Jamasri, Abu Bakar al-Huraki, Umar al-Khayyam, dan para ilmuwan lainnya dari kalangan kaum muslimin yang mengembangkan di bidang ilmu. Kemudian ilmu yang kelima ada mekanika. Kaum muslimin telah mengambil manfaat dari generasi-generasi sebelum mereka seperti bangsa Yunani, Romawi, Persia, Cina tentang kaidah yang berpengaruh dalam ilmu mekanik. Ahli arsitek mekanik telah berkembang cemerlang di dunia Islam sejak abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masehi. Semua itu berasal dari sentuhan para ilmuwan muslim, yaitu diantaranya Bani Musa bin Syakir, Bani Azaman al-Jazari, dan juga Taqiyuddin ad-Damaskuri. Mungkin itu saja ya penjelasan dari saya dari bab 4 tentang sumbangan umat muslim terhadap ilmu pengetahuan sains. Jadi kesimpulannya, umat muslim itu sangat berperan pada ilmu-ilmu sains gitu. Jadi umat muslim itu jadi ketika kedatangan umat muslim menjadikan ilmu-ilmu yang sudah ada pada generasi sebelum itu menjadi berkembang dan juga berinovasi terus menerus, dan juga sehingga mendapatkan dan juga menciptakan ilmu-ilmu baru seperti itu yang berguna sampai sekarang. Itulah dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.